Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا manusia mulia menyejuk jiwa burung-burung menyanyi matahari berseri tetap menjadi hati sebagai obat diri ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umuri muhtasatun wa kulla muhtasatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dolalah
wa kullu dhalalatin finnar. Yang saya hormati Bapak Amri selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khotib selaku Imam Tetap dan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan cucuran rahmatnya dan keberkahannya kepada mereka. Para asatidz yang berada di masjid yang tidak saya sebut namanya, jamaah Masjid At-Taubah, bapak-bapak yang ada di masjid dan bapak ibu yang ada di rumah, yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di setiap pagi Ahad. Mari kita tanamkan kepada diri kita yang selalu bersyukur kepada apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita. Karena pemberian Allah itulah yang terbaik untuk kita. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang. Sudah barang tentu contoh-contoh yang patut kita ambil di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kehidupan pribadi, keluarga, berorganisasi, bahkan di dalam berbangsa dan bernegara. Sebelum kita mengkaji ayat-ayat Allah, mari kita membaca surah Al-Fatihah, diteruskan dengan ikrar dan doa belajar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yuk kita teruskan yang sekarang, yaitu surah Al-Mumtahanah. Al-Mumtahanah itu artinya ujian, ya. Ujian untuk seorang perempuan. Kalau kita lihat surah ini kategorinya adalah surah Madaniyah. Jadi surah yang diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi surah ini kandungannya mengandung pesan-pesan, diantaranya kita tidak boleh melebihi cintanya kepada orang-orang non-Islam, ya, seperti mencintai kepada orang-orang mukmin. Jadi kita tidak boleh menanam rasa kasih sayang, ya, rasa kasih sayang kepada orang non-Islam. Nah, inilah ada di dalam sini, di dalam penjelasannya. Nah, ya kayak kemarin-kemarin waktu pilkada, ya sudah jauh gitu ya. Ya inilah ada beberapa ayat yang berkaitan dengan ini. Jadi kalau kita itu berteman, boleh berteman, tetapi tidak boleh kayak kasih sayang. Kasih sayangnya itu melebihi cintanya kepada sama muslim. Ini jangan sampai.
Ya lebih-lebih kalau kita itu ada ya, mohon maaf, ada pemilihan pimpinan. Terus kita ada orang muslim terus memilih orang non-muslim. Nah, ini juga tidak diperkenankan. Jangan kita itu tergoda, kita bukan pilihan agama, bukan. Nah, ini kadang-kadang ada kampanye seperti itu. Ya jelaslah, kalau orang itu mukmin dengan orang tidak mukmin beda. Ya, beda. Kalau orang mukmin pasti dia itu nanti mempunyai pedoman yang sejalan dengan kita. Nah, ini. Makanya ada beberapa penjelasan yang menyatakan demikian. Orang non-Islamnya juga yang terpilih, dia bilang gini, andaikan orang Islam itu memahami ajaran agama, saya nggak mungkin terpilih. Itu padahal mereka yang ngomong. Ya, jadi karena banyak yang dibodohi dan dia mau, maka dia memilih dia. Nah, inilah yang ada di dalam Al-Quran, ini dalam surah Al-Mumtahanah, di antaranya ini. Cuma nanti kasusnya beda ya, kasusnya beda. Kalau di sini dijelaskan ketika Nabi Muhammad itu perang, nah ketika akan datang ke Makkah, ada orang Islam yang memberi kabar kepada orang kafir. Nanti ada orang Islam datang rombongan dipimpin oleh Nabi Muhammad. Nah ini contohnya yang seperti ini. Ya orang Islam tapi masih berkecenderungan kepada kafir Quraisy. Jadi ada yang seperti itu. Ini yang dikhawatirkan. Di samping itu di sini juga ada penjelasan. Jadi kalau dalam Al-Quran itu ada beberapa yang dinyatakan sebagai uswah. Ya kalau Nabi Muhammad juga ada ya, laqad kana lakum fi Rasulillah. Fi Rasulillah itu maksudnya pada Muhammad, pada Nabi kita. Uswatun hasanah, ada contoh. Nanti ada lagi, bahkan tidak hanya itu, Nabi Muhammad itu memuji, Allah memuji Nabi Muhammad, wa innaka ala khuluqin azim, bahwa pada dirimu Muhammad itu ada akhlak yang agung. Dan begitu juga di sini dijelaskan ada contoh perilaku yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Jadi contoh yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim itu luar biasa. Dia mencintai bapaknya, sampai dia itu akan mendoakan kepada Allah agar dia itu diampuni dosanya. Namun ditegur oleh Allah, nggak bisa. Kalau yang tidak sejalan, walaupun itu darah dagingnya, kamu termasuk darah dagingnya, itu tidak diterima. Ini saking sayangnya ya kepada orang tua, sampai dia itu akan minta ampunan untuk bapaknya. Bapaknya kan Azar ya. Nah dialah didoakan terus ditegur oleh Allah. Nggak bisa kamu itu mendoakan bapakmu itu. Di samping itu keteguhannya yang luar biasa, menggunakan akal pikirannya yang jernih untuk mencari Tuhannya. Ya, jadi sebelum dia itu diutus, ya, dia itu sudah ingin mencari siapa Tuhan saya. Nah, digambarkan dia melihat rembulan, oh ini menerangi Tuhanku. Ternyata rembulan hilang. Nggak mungkin yang namanya Tuhan itu hilang. Begitu juga bintang-bintang hilang juga. Matahari ketika terbit di pagi hari, terus semuanya hilang. Nah, nggak mungkin yang namanya Tuhan itu menghilang. Bagaimana kita ini? Ini kejernihan Nabi Ibrahim di dalam mencari kebenaran. Ya, jadi kejernihannya inilah yang mestinya ditiru oleh kita. Ketika mencari kebenaran itu jangan karena embel-embel. Ya, jadi melihat mencari kebenaran, ya sudah, gunakan akal pikiran yang tekun, yang benar, tidak menggunakan karena ada sesuatu, karena diiming-imingi sesuatu. Ya kalau umpamanya
Ini sebenarnya contoh ini luas sekali. Ya kalau dia itu sebagai orang guru, ya bagaimana dia itu mendidik agar anaknya menjadi orang yang mempunyai karakter umpamanya, menjadi pinter. Ini penuh dengan pengorbanan. Bagaimana kreativitasnya, bagaimana pembelajaran itu bisa sampai metodenya itu digali untuk para guru. Nah, begitu juga para hakim. Nah, kalau hakim juga demikian, melihatnya bukan siapa yang dihukumi, tetapi melihatnya perkaranya, yang terjadinya itu seperti apa. Maka dia pun melakukan kejadiannya yang seperti apa, sehingga dia akan menarik kesimpulan, oh ini benar, ini salah. Ini kan kadang-kadang orang itu mau menghukumi, oh mantan pejabat itu ya. Nah ini ya tidak dibenarkan. Ya kayak Allah menegur Nabi Ibrahim adalah Rasul. Kepada bapaknya nggak bisa, ya nggak bisa doa itu. Untuk semua umat manusia itu tidak bisa mendoakan kalau tidak sejalan, kalau tidak sepadan atau tidak sama akidahnya, itu tidak sampai. Ya. Yang lebih dari itu dari Nabi Ibrahim, yaitu disuruh untuk menyembelih anaknya, yaitu Ismail. Nah kalau ini memang ujian yang luar biasa yang berkaitan dengan urusan duniawi. Ya kalau kita lihat ujian yang paling berat ya itu menyikapi duniawi. Ya di sini kalau di sini diumpamakan anak. Nah karena anak itu termasuk yang dicintai. Ya kan yang dicintai oleh manusia ketika berada di dunia, pasangan, anak, tahta, harta. Nah ini semuanya adalah ujian. Kalau Nabi Ibrahim disuruh menyembelih, itu sebenarnya contoh yang paling berat. Ya, contoh yang paling berat. Nih Ibrahim, saya kasih contoh kepada umat manusia. Anaknya sendiri yang dia tunggu-tunggu dan lagi senang-senangnya, umurnya baru belasan tahun, disuruh disembelih. Belasan tahun itu lagi senang-senangnya, lagi menyenangkan. Nah, ketika itu Allah perintahkan, "Hei Ibrahim," gampangannya ya, Pak ya, "sembelihlah anakmu." Maka dia pun mengikutinya perintah Allah. Nah, cuma karena dia itu mengikuti perintah Allah, diganti dengan domba yang besar. Nih, kamu sudah melaksanakan perintahku, maka aku gantikan dengan domba yang besar. Jadi dunia itu jangan dijadikan sebagai tujuan. Dunia itu sebagai alat, sebagai media untuk sampai kepada ridho Allah. Nah inilah mustinya. Jadi ini makanya di sini dalam surah Al-Mumtahanah juga ada contoh dari Nabi Ibrahim yang patut kita ambil di dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita lebih jelasnya kita baca bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا وعدوكم أولياء تلقون إليهم
بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون
wa mimma ta'buduna min dunillah ومما تعبدون من دون الله kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Ya, kalau yang telah kita bahas yaitu surah Al-Hasr. Surah Al-Hasr ada ayat yang sangat menyentuh dan mengingatkan kepada kita, yaitu ayat yang ke-16 pada surah Al-Hasr. Di situ dinyatakan, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Wala takunu, dan janganlah engkau menjadi kalladzina nasullah, seperti orang-orang yang lupa Allah. Fa'ansahum anfusahum. Nah, ini yang hati-hati. Ini maknanya ya, fa'ansahum anfusahum, maka akan lupakan dirinya. Ini ada yang menjelaskan fa'ansahum itu Allah menjadikan dia lupa, maka Allah dilupakan, Allah melupakannya. Nah, ini yang kemarin sampaikan, kalau kita itu sering lupa, itu mesti koreksi.
Ibda binafsik, ya, kembali kepada diri kita. Kalau kita sering lupa, seringkah kita meninggalkan sholat? Nah ini, jadi kalau orang yang suka lupa, itu ingat, sering nggak dia itu meninggalkan sholat? Kalau dia itu sering meninggalkan sholat, maka dia lupa, nah perbaiki sholatnya. Kalau sholatnya kurang khusyuk, tambah khusyuknya, tambah tenangnya menghadap Allah. Kalau dia itu belum sempurna rukunnya, sunnahnya, sempurnakan rukun dan sunnahnya. Insya Allah itu akan jadi obat. Sehingga dia tidak jadi pelupa lagi. Nah ini orang-orang yang suka meninggalkan perintah Allah, maka Allah lupakan. Kayak umpamanya, ada orang sudah tahu ini bulan Ramadan umpamanya, nggak mau puasa, maka Allah akan lupakannya. Tahu bahwa dirinya itu sebagai seorang muslim kaya, tapi tidak mau menginfakkan hartanya sebagian yang Allah berikan, maka Allah akan lupakannya. Ada yang menerjemahkan, menafsirkan lupa di dunia. Ada juga yang menyatakan nanti di akhirat Allah tidak memperdulikan mereka kepada orang yang tidak menjalankan perintah Allah dan tidak mau meninggalkan larangan-larangannya. Nah, itulah. Jadi diingatkan di sini, wala takunu kalladzina nasullah wa ansahum anfusahum. Karena apa? Ulaika humul fasiqun. Mereka itu adalah orang-orang fasik. Fasik itu mukmin, Pak, muslim, Pak, tapi banyak dosanya. Itu fasik, ya, orang beriman tapi banyak dosanya. Dijelaskan lagi, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. La yastawi, tidak sama. Ashabul jannah, ashabun nar, wa ashabul jannah. Penduduk neraka dan penduduk surga. Ashabul jannati humul faizun. Penduduk surga itu yang memperoleh kemenangan. Jadi kalau tahu bahwa harta, bahwa tahta, bahwa semua itu bukan tujuan. Semua itu disuruh untuk sebagai media, sebagai alat untuk sampai kepada ridho Allah. Oleh karena itu, kalau kita lihat penduduk surga, penduduk neraka sebenarnya sudah terlihat ketika berada di dunia. Ya, ketika berada di dunia itu sudah kelihatan karakternya, ya, kira-kira orangnya, nah itu sudah kelihatan. Nih, kalau penduduk neraka, ya jelas perilakunya akan kelihatan. Ya, wal kedua apa aja diuntal haram halal tidak tahu gitu ya. Nah ini kalau orang yang tidak tahu, orang yang penduduk neraka. Penduduk surga tidak demikian. Mencari nafkahnya diperhitungkan mana halal, mana haram. Yang halal ambil, yang haram jangan. Begitu juga cara transaksinya. Ya, transaksinya sebagai seorang muslim, sebagai orang beriman, itu juga berbeda. Penuh dengan kejujuran. Nah inilah akan kelihatan. Dia akan menyatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Makanya kita sering manjatkan doa, wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba gitu ya. Wa arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa. Nah, jadi kita bisa mengikutinya. Kalau yang batil itu untuk menjauhinya. Kalau yang baik, ya, yang benar, kita mau melaksanakannya. Itulah ayat yang sebelumnya, yaitu pada surah Al-Hasyr. Kita teruskan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Nah, jelas sekali ya ayatnya.
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidu aduwi wa aduwakum. Janganlah engkau mengambil musuh-musuhmu dan musuh-musuh kalian. Musuh-musuhku dan musuh-musuh kalian auliyaan. Aulia ini sebagai sandaran ya bisa. Jadi sebagai sandarannya, sebagai orang yang dirujukan. Nah ini jangan sampai tulku ilaihim, ini akan menemui, akan menjerumuskan ya ilaihim pada mereka bil mawaddah dengan cinta kasih. Wa qad kafaru bima ja'akum, sungguh mereka itu telah kafir bima ja'akum dengan apa yang telah dibawakan kepada kalian minal haq, dari yang hak. Yuhrijunar rasul, mereka mengusir rasul, wa iyyakum, dan kalian, antu'minu billahi rabbikum, untuk mengimani kepada Allah rabbikum sebagai Tuhan kalian. In kuntum kharajtum, apabila kalian itu keluar jihadan untuk berjihad fi sabili, di dalam jalan Allah, wabtigha amardati, dan ingin memperoleh ridhaku, tusirruna ilaihim bil mawaddah, kalian itu disuruh merahasiakan ilaihim, kepada mereka, bil mawaddati, dengan rasa cinta. Wa ana a'lamu bima akhfaitum, dan aku mengetahui dengan apa-apa yang kamu rahasiakan, wa ma a'lantum, dan apa-apa yang kalian nyatakan. Wa may yaf'alhu minkum, dan siapa yang mengerjakannya dari kalian, faqad dhalla sawa'as sabil, sungguh telah sesat dari jalan yang buruk ya, jalan yang tidak dibenarkan. Ya, jadi ayat ini yang tadi saya sampaikan, bahwa ketika Nabi Muhammad itu datang ke Makkah, nah di sini ada di antara orang yang beriman itu menyampaikan kepada orang kafir Quraisy. Nah, ketika menyampaikan sesuatu, maka Rasulullah melarangnya. Janganlah engkau menjadikan orang-orang kafir itu sebagai teman sejati. Ya jangan, karena itu akan merusak kalian. Nah, diingatkan bagaimana ketika Rasul itu berada di Makkah, bagaimana orang-orang yang berada di Makkah semuanya diusir, semuanya itu dimusuhi. Nah, itulah orang-orang kafir Quraisy. Nah, di sini dijelaskan lagi, makanya kita itu keluar dari Makkah, dan sekarang kita ini akan berperang yang tidak lain untuk memperoleh ridho Allah. Ya, jadi kalau dalam berperang, ya sudahlah, rahasiakan saja. Nggak usah kita itu membeber-beberkan rahasia. Nah, karena apa? Karena Allah itu maha mengetahui apa yang ada di dalam dada kita, ataupun yang keluar dari batin kita. Jadi itulah Allah. Jadi kalau kita perhatikan ya Pak ya, orang-orang non-Islam itu yang dinyatakan musuh nyata, itu disebutnya adalah kafir harbi. Ya, kafir harbi itu kafir yang memang memusuhi. Berbeda dengan kafir zimmi. Kafir zimmi itu umpamanya ada orang non-Islam, ada orang Konghucu, ada orang Nasrani, ada orang Hindu, ada orang Buddha. Kita berdampingan dan tidak saling mengganggu ya, agama kita jalankan sebagaimana mestinya agama kita. Mereka menjalankan agama mereka, itu tidak boleh dimusuhi. Itu yang disebut dengan kafir zimmi. Jadi kafir yang kalau kita itu bersama saling melindungi. Kalau ada musuh dari luar, bareng-bareng kita hadapi. Nah, inilah di dalam Islam. Jadi tidak semuanya orang non-Islam itu musuh, itu enggak. Nah, kalau dijabarkan dalam hadis, di dalam penjelasan, beberapa penjelasan dari para alim ulama, siapa musuh kita? Musuh kita yang pertama yaitu setan. Jadi inna syaitana lakum aduwwum mubin.
bahwa innahu syaitan, bahwa sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Itu setan. Nanti ada lagi selain setan, yaitu nafsu kita. Ya, nafsu kita ini juga yang paling halus. Kalau di dalam beberapa penjelasan oleh Rasulullah, ketika Rasulullah dari peperangan yang besar, maka Rasulullah menyatakan, kita menuju perang yang lebih besar, yang lebih dahsyat. Nah, makanya sahabat bertanya, adakah perang yang lebih besar ya Rasul? Ada. Apa itu? Perang memusuhi dirimu sendiri, yaitu nafsu. Nah ini, jadi perang yang paling utama, yang paling berat, yaitu memerangi diri kita. Nanti ada lagi selain itu, orang musyrik, Pak. Orang musyrik, ya walaupun dia itu menyatakan Islam, kalau dia itu musyrik, itu musuh. Bahkan perilakunya, kalau kita itu membiarkan, ya kalau kita itu membiarkan, itu akan kena kepada kita. Ya, jadi kalau ada orang syirik, berbuat syirik, itu bencananya akan kena kepada kita. Ya, kalau ada orang Islam kok masih membuat sesaji untuk lembut gitu ya, untuk apa itu di perapatan gitu ya. Dulu ya, di perapatan di sini tuh kadang-kadang suka ada jantung, terus ada duitnya, tuh dicoreng-coreng hitam gitu ya, naruhnya waktu malam, waktu sepi, terus dibungkus pakai kain hitam. Nah ini syirik ini. Ya jangan sampai dibiarkan. Kalau tahu ada saudara kita yang seperti itu, hei itu syirik, nggak boleh terang-terangan. Kalau kita biarkan, itu akan menimpa kepada kita perbuatan syirik itu. Tidak hanya kepada orang yang melakukan syirik, tetapi kita yang membiarkan itu kena juga. Ini musuh. Ya, musuh. Terus ada lagi yang nyata lagi, yang lebih dari itu, munafik. Munafik itu juga musuh. Ya. Ciri munafik itu tidak mau dengan syiar. Ya. Tidak mau dengan syiar Islam, itu munafik. Ya, kalau ada umpamanya sampai kepada rambu-rambu yang menunjukkan syiar Islam kok tidak suka, itu munafik. Nanti orang munafik itu diantaranya nggak mau berkorban, ya nggak mau berkorban, cuma omongannya yang baik-baik. Nanti ketika berhadapan dengan kita sebagai orang beriman, sebagai muslim, nanti kepada orang lain itu membuat sesuatu yang tidak baik. Umpama ya Pak ya, umpama. Kalau umpama itu kan kadang-kadang benar, kadang-kadang tidak ya Pak ya. Mau kita adakan syiar Islam, entah itu maulid, entah itu Isra Mi'raj, apa itu, yang penting menunjukkan syiar Islam. Di masjid mengadakan kegiatan terus-terusan, tuh ngumpulin duitnya kemanain, buat isu-isu yang nggak benar. Sudah ngasih kagak, ngomongin yang enggak iya. Nah ini kan kebalikannya. Jadi istilahnya itu duri dalam daging Mbak, yang bikin penyakit, itulah orang munafik, itu seperti itu. Ya, jadi itulah orang-orang munafik di zaman Rasulullah. Itu juga ada di antara mereka yang lebih cinta kepada orang kafir. Jadi kita tidak boleh cintanya kepada orang non-Islam. Orang Islam diabaikan, ya, terus kita lebih suka kepada orang kafir. Nah itu tidak dibenarkan. Kayak di dunia internasional Pak ya, ini yang gede Pak. Dunia internasional itu kalau kita umpamanya pejabat datang saja, umpamanya di negara Zionis lagi memerangi Palestina, terus kita datang ke sana, itu menunjukkan dukungan artinya Pak. Itu makanya kan diekspos oleh orang-orang Nasrani. Nih orang Islam datang ke sini. Itu artinya menunjukkan persetujuan. Jadi itu namanya gestur bahasa tubuhnya. Makanya kalau umpamanya ya Pak ya, ada orang yang lagi bersatru, lagi bertengkar.
Kira-kira kalau ada orang yang datang kepada salah satunya, tuduhan mendukung ada enggak? Pasti ada, Pak. Makanya kalau ada umpamanya, ya Pak ya, umpamanya, ada suami istri lagi bertengkar, terus keluarga, terus ada orang yang mendatangi suaminya atau mendatangi istrinya. Nah ini kan menunjukkan bahwa dia itu mendukung. Ada semacam dukungan. Apalagi negara yang gede. Jadi datang itu bukan sekedar datang, tetapi mempunyai makna. Makanya hati-hati ya Pak ya, kalau ada orang yang lagi bertengkar, jangan datang kepada salah satunya. Kalau mau datang dua-duanya, sini kompromi. Nah itu yang baik. Ya jangan datang kepada salah satunya. Kalau datang kepada salah satunya, itu akan melanjutkan. Oh si anu datang ke sana. Itu berarti nanti akan mensupport, memusuhimu dan sebagainya. Nah itulah kira-kira seperti itu. Ya makanya hati-hati ya Pak ya. Kalau ada orang yang bersatru, kita jangan datangi salah satunya. Nanti dianggapnya akan mendukung ya, akan membenarkan perilakunya. Apalagi tingkat dunia. Nah itu akan lebih dari itu. Ya. Jadi Allah Maha mengetahui. Inilah Al-Qur'an. Jadi ketika memahami ada istilah pengkiasan Pak ya. Jadi kira-kira kejadiannya itu masa lalu seperti apa? Nah sekarang kejadiannya seperti apa? Oh kalau modelnya seperti ini ada yang dilakukan oleh Rasulullah, ada contoh. Kalau di situ ada suatu perkumpulan, terus ada orang Islam yang naik, terus di sana ada orang non-Islam yang naik juga. Nah kita pilih yaitu orang yang jelas sejalan dengan kita. Jadi bukan mempolitisasi Al-Quran, bukan. Inilah Al-Quran adanya seperti itu. Ya inilah Al-Quran. Ya jadi inilah ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Iyasqafukum yakunu lakum a'da'aw wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu' wa waddu law takfurun. Iyasqafukum apabila mereka itu menangkap, yakunu keberadaannya lakum bagimu, a'daan itu sebagai musuh, wa yabsutu dan mereka melepaskan. Yabsutu sebenarnya membuka ya Pak ya, melepaskan, membuka atau melepaskan ilaikum kepada kalian aydiyahum tangan-tangan mereka wa alsinatahum dan mulut mereka bisu'i dengan keburukan wa waddu lakum law takfurun wa waddu dan mereka itu menginginkan law takfurun andaikan kalian itu menjadi kafir ya. Jadi di sini kalau di sini digambarkan yaitu orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy itu kan dulu sebelum Nabi Muhammad itu berhijrah, mereka itu mengusirnya, dan mengusirnya itu tidak hanya kepada Rasul tapi kepada pengikutnya. Pengikutnya yang tidak ikut hijrah itu disiksa. Nah, jadi di sana itu ada beberapa gambaran, ada orang yang mengorbankan pasangannya, ada orang ya demi Rasulullah, ada juga orang yang tetap berada di Makkah karena dia itu menjaga hartanya. Ini kan kelihatan orang yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, dan ada juga orang yang lebih cinta kepada dunia, maka mereka itu disiksa. Nah, mereka orang-orang kafir itu kalau dia diajak berkumpul, ya mereka itu omongannya itu pasti mengajak untuk memusuhi Rasulullah. Ya kalau orang-orang kafir itu seperti itu. Jadi ketika dia itu berucap itu pasti disuruh untuk memusuhi Rasulullah dengan kata-kata oh Muhammad itu yang dengan yang negatif-negatif, yang tidak baiknya itu diungkapkan. Ya kayak Al-Quran sihir gitu ya. Nah itulah orang-orang kafir Quraisy itu banyak yang menyatakan Al-Quran itu adalah sihir. Padahal Al-Quran itu sebagai wahyu Allah. Karena apa? Karena mereka itu banyak yang ketika mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran itu terkagum-kagum.
Ya terkagum-kagum, karena terkagum-kagum maka dia pun menyatakan, oh ini sihir gitu. Padahal itulah yang sebenarnya, bahwa ketika ayat Al-Quran dibacakan itu akan merasuk ke dalam hati. Kalau kita sebagai orang yang beriman, maka merasuk dalam hati, maka dipahami, maka dilaksanakan. Kalau orang-orang kafir merasuk dalam hati, dia nolaknya. Nah itulah seperti itu. Oleh karena itu, andaikan kita itu mencintai mereka dengan ungkapan-ungkapannya, maka kita menjadi kafir. Dan itulah yang diinginkan oleh kafir Quraisy. Jadi dengan mengolok-olok Rasulullah, dengan mengolok-olok apa yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu wahyu, maka ketika tergiur, maka kita menjadi kafir. Itulah yang dikhawatirkan. La tanfa'akum, tidak akan memberikan manfaat kepadamu. Arhamukum. Nah, ini ya. Jadi arhamukum yaitu kerabat. Arham dari rahim. Rahim itu ya dari yang ada hubungan darahnya. Ya, arhamukum yaitu kerabat. Wala auladukum, dan juga tidak yaitu anak-anak kalian. Yaumal qiyamah, di hari kiamat, yafsilu bainakum, Allah memisahkan, nanti dipisahkan, yaitu ini orang beriman, ini orang kafir, ini muslim, itu dipisah-pisahkan, diklasifikasikan. Yafsilu bainakum, dipisahkan. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian perbuat. Masih ingat ya Pak ya, ketika Rasulullah menyatakan nanti umat Islam di alam mahsyar itu akan saya panggil dan akan saya kumpulkan. Terus sahabat bertanya, bagaimana ya Rasul ketika engkau membedakan orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman? Ada tandanya. Orang yang beriman itu ada tandanya memancarkan di mukanya, di anggota tubuhnya yang disiram dengan air wudhu. Makanya wudhunya disempurnakan ya Pak ya, disempurnakan wudhunya ya, karena di sini air itu nggak kurang. Ingat kalau wudhu itu ada yang dibanjur, ada yang diusap ya. Kalau yang dibanjur yaitu muka, tangan, kaki. Kalau kepala, wamsahu biru'usikum, yaitu cukup diusap ya. Jangan kepala itu dibasahin, itu jangan, tapi cukup diusap. Nah ini juga diusap dengan diusap-usap sama nggak Pak? Beda ya Pak ya. Al-Quran hanya memerintahkan diusap aja. Wamsahu biru'usikum. Ya kalau Pak Jenal tahu, Pak Jenal ya, nanti kita belajar. Insya Allah ini mudah-mudahan tinggal 2 juz lagi ini sebenarnya. Nanti ganti yaitu Bulughul Maram yang prakteknya seperti apa di dalam sholat, insya Allah ya Pak ya. Mudah-mudahan umurnya panjang ya Pak ya. Kita bisa belajar. Ya, jadi di sini dinyatakan wallahu bima ta'maluna basir, Allah itu Maha mengetahui dengan apa yang kita perbuat. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Qad kanat, sungguh ada lakum bagimu uswatun hasanah, yaitu contoh yang baik fi Ibrahim, pada Nabi Ibrahim. Walladzina ma'ah, dan tidak hanya kepada Nabi Ibrahim tetapi kepada orang-orang yang mengikutinya. Idz qalu, ketika mereka berkata liqaumihim, kepada kaumnya, inna bura'u minkum, bahwa aku ini berpisah dari kalian, wa mimma ta'budun, dan dari apa yang kamu sembah, min dunillah, selain Allah, kafarna bikum, aku kafir denganmu. Jadi pernyataan kafir itu tidak hanya untuk orang non-Islam Pak ya. Jadi ini Nabi Ibrahim itu ketika melihat orang-orang itu menyembah selain Allah ya, maka kafarna bikum, aku kafir terhadap kalian. Kafir itu artinya menolak Pak ya. Makanya kalau orang-orang ketika mengingkari ada orang yang berbuat maksiat, terus kita kafarna bikum, aku tidak sejalan dengan engkau, aku tidak mau seperti engkau, itu boleh. Jadi kata-kata kafir itu bukan
hanya untuk orang non-Islam, bukan hanya itu. Cuma karena yang non-Islam itu beda akidah, maka nanti kafir itu juga tidak hanya untuk akidah. Ya, di sana la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jadi kalau di situ bisa diartikan kalau kamu itu kafir, mengingkari akidah yang telah dikonsepkan oleh Rasul, aku azab yang lebih besar. Atau kalau kamu itu kafir dalam arti tidak mau sholat sebagai seorang muslim, bahwa sholat itu adalah kenikmatan, maka itu juga termasuk kafir. Ya, menolak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita beruntung bisa berkomunikasi dengan Allah, mengadu kepada Allah. Nah, itu sesuatu keberuntungan. Kalau orang itu punya atasan dan mudah diadu, mudah kita itu mengadu, itu enak. Nah, kita sebagai orang yang beragama mudah mengadu kepada Allah, itu juga suatu kenikmatan. Ya, jadi di sini ketika Nabi Ibrahim melihat kaumnya menyembah berhala, maka dia pun menyatakan kafarna bikum. Aku ini ingkar kepada kalian. Wabada dan nyata bainana wa bainakumul adawah, dan di antara kita dan kalian al adawah itu ada permusuhan, wal baghdha dan ada kebencian abadan selamanya. Makanya di sini Pak, kalau ada orang penyembah berhala, ya kita nyatakan bahwa kita beda, kita itu ada perbedaan dengan kalian. Ini untuk yang kafir dhimmi. Untuk yang orang non-Islam yang menjadi kafir harbi, ya nyatakan aku musuh kamu selama-lamanya. Itu kalau yang kafir harbi. Jadi pernyataannya beda ya kalau kepada orang yang kafir dhimmi. Abadan selama-lamanya, hatta tu'minu billah, sehingga kalian itu beriman kepada Allah wahdah yang esa. Illa qaula Ibrahim li abihi, kecuali ya ucapan Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Nah ini Pak, la astaghfiran malak, aku akan mintakan ampuan bagimu, wa ma amliku, dan tidak aku berkuasa laka bagimu, minallahi min syai'in, dari Allah sesuatunya. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Jadi di sini dinyatakan ketika Nabi Ibrahim itu memintakan ampun kepada Allah, ya karena bagaimanapun juga ada orang yang menyatakan gini-gini, ada guyonan Pak, tapi guyonan yang pas, yang tepat. Kalau kita sebagai umat Muhammad, kita sebagai abdun. Abdun itu hamba ya Pak ya. Tapi kalau kita umat Nabi Ibrahim, maka Allah itu sebagai Khalil, kekasih. Beda ya, beda. Jadi Khalilullah itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu menjadi Khalilullah, kekasih Allah. Khalil. Jadi beda. Ya. Karena apa? Ya karena Ibrahim itu pengorbanannya luar biasa. Ya, yang sampai kepada anaknya pun disuruh dikorbankan. Ya apalagi harta yang dia peroleh. Dan ini sering disampaikan ya, Nabi Ibrahim itu kan termasuk pemurah. Dia nyari harta, setelah terkumpul makan bareng dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Itulah Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim itu seperti itu. Ya, jadi ketika dia itu menyikapi bapaknya suka berbuat syirik ya, memperjualbelikan berhala, nah dia itu masih sayang kepada bapaknya. Biarlah nanti saya mintakan ampun kepada Allah, karena bagaimanapun juga aku adalah Khalilullah. Tapi sudah dinyatakan oleh Al-Quran, tidak ada artinya kalau kita itu bersaudara, ada hubungan darah, tapi beda akidah. Nanti di akhirat itu Allah pisah-pisahkan. Jadi di sini Nabi Ibrahim menyatakan la astaghfirullah laka wa ma amliku, dan namun demikian aku tidak berkuasa gitu. Ya jadi namun demikian aku tidak berkuasa. Yang kuasa itu Allah yang menentukan. Nah, oleh karena itu Rabbana alaika tawakkalna, tetap walaupun engkau tidak mengampuni bapakku gitu ya, tidak mengampuni dosa-dosa bapakku, kesyirikan bapakku, tetap
Rabbana 'alaika tawakkalna. Aku tetap tawakal kepadamu. Wa ilaika anabna, dan aku ini bertobat, wa ilaikal masir, dan engkaulah tempat aku kembali. Nah, itulah Nabi Ibrahim. Nah, diteruskan lagi, Rabbana la taj'al fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana, hai Tuhan, la taj'al. Nah, dan janganlah engkau jadikan aku fitnatan sebagai ujian lil ladzina kafaru, terhadap orang-orang kafir. Waghfir lana Rabbana, ampunilah aku, ampunilah kami ya Allah, Rabbana, hai Tuhanku, innaka antal azizul hakim, bahwa sungguhnya engkau adalah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Inilah doa Nabi Ibrahim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun, sungguh bagimu pada mereka itu, pada pengikut Nabi Ibrahim, uswah hasanah, ada contoh yang baik. Liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharapkan Allah wal yaumal akhir, dan hari akhir. Wa may yatawalla, siapa yang berpaling, fa innallaha, bahwa sungguhnya Allah huwal ghaniyul hamid, bahwa dia Allah itu adalah yang kaya dan maha pengasih. Nah, inilah Allah ya. Jadi kalau kita lihat Pak ya, bahasa Al-Qur'an itu memang halus ya Pak ya. Jadi yang halus ada, yang kasar juga ada. Yang kasar itu untuk orang yang bandelnya luar biasa, maka kasar. Ya, kayak kepada setan itu kasar. Jadi ketika setan itu tidak mau sujud kepada Nabi Adam, maka setan itu menyatakan, ya sudahlah karepmu gitu. Kalau kamu ingkar kepada Nabi, tidak mau sujud kepada Adam, ya udahlah karepmu. Itu sudah murka kepada Allah. Jadi hiduplah sesukamu. Nah, itu artinya kasar. Jadi tidak mau mengikutinya, ya sudahlah, hidup sekarepmu, semaumu. Nah, itulah bahasa yang kasar. Kalau yang ini masih halus, wa may yatawalla, bahwa siapa yang berpaling, fa innallaha, bahwa sungguhnya Allah wal ghaniyul hamid. Jadi diingatkan, Allah itu ghani, itu artinya masih mengingatkan orang yang berpaling, ingat loh, Allah itu yang kaya raya. Allah itu yang memberikan kepadamu keperluan-keperluan yang menjadi keperluan kamu. Itu kira-kira seperti itu. Masih halus ya. Asallahu ayyaja'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah wallahu alam shawab. Itulah yang dapat sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.